Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Mustarsyid 1134, ingin menjelaskan tentang hasil tugas STS PPLG Pabari, yaitu dengan tugasnya CRUD. Nah, langsung aja kita mulai dari PHP MyAdmin dulu, kita cek. Nah, di sini sabar. Astagfirullah. Nah, kita cek dulu. Nah, di sini nama database saya ojek online dengan nama tabel juga ojek online di sini. Nah, kita cek dulu strukturnya, guys. Di sini saya ada 5 tabel. Ya, 5 tabel dengan primary key yang bisa saya jadi primary key, yaitu ID-nya. Dengan udah ID doang, terus macam-macam type-nya di sini ada ID dengan menggunakan integer yang pasti. Nomor driver juga udah pasti integer. Nama driver saya menggunakan teks. Plat nomor saya menggunakan varchar karena plat nomor bisa ada angkanya, bisa ada hurufnya. Terus harga per KM juga saya menggunakan varchar karena di sini saya jadikan opsi nanti. Oke, kita lanjut ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini codingannya ini supaya kita bisa terkoneksi ke database kita yang ada di PHP MyAdmin. Nah, ini codingan untuk mengkoneksikannya, dan jika ini saya memberikan if untuk cek koneksi. Jika tidak bisa terkoneksi, dia akan muncul keterangan tentang tidak bisa terkoneksi ke database. Lanjut ke codingan kedua ini. Ini juga sama untuk supaya bisa terkoneksi ke database, dan sukses error ini nanti saya jelaskan lagi karena ada di bawah ke penjelasannya. Nah, ini fitur-fitur yang ada pokoknya di hasilnya. Di sini saya ada fitur delete, edit, dan simpan sesuai dengan tugasnya. Nah, kita cek dulu hasilnya. Nah, kita cek dulu kalau kita. Nah, ini localhost terus nama file kita. Nah, ini hasilnya ya guys ya. Nih, sesuai dengan tadi ada delete ada di sini delete. Nah, delete nih, delete. Terus ada edit. Nah, ini edit ada. Ini supaya ada fitur ya guys. Nah, edit, terus ada simpan data juga di sini. Nah, ini simpan data nih. Nah, ini kita jelaskan nanti dulu sebentar. Kita datang lagi kita cek lagi ke bawah. Ini untuk bagian navbar. Ya, ini bisa kalian tahu sendiri. Nah, ini saya mengcopy di Bootstrap. Ini ada di sini. Kita bisa jelasin juga di sini. Sebentar kita cari dulu. Nah, kita cek dulu di bagian introduction. Kemarin Nah, kemarin saya menggunakan ini untuk enggak, di bawahnya lagi. Nah, saya menggunakan ini. Kemarin mana dah? Lah. Nah, kemarin saya menggunakan ini. Saya sesuaikan dengan yang ada di Visual Studio Code-nya.
sesuai dengan, nah sama kan, sama, oke, udah sama, oke. Pokoknya saya copas ke bootstrap. Jadi ini untuk menghasilkan bagian navbar dan dengan keterangan di bawah-bawahnya. Habis itu kita jelaskan dulu di bagian selanjutnya. Nah, tapi ada perbedaan di bagian pilih tempuh atau harga per km. Di sini saya jadikan opsi supaya lebih gampang menjelaskannya. Dan ini untuk tampilan submit, tampilan bacaan submit di sini. Nah, di bagian simpan data ini. Ya, pokoknya itu. Nah, ini untuk di bagian navbar yang kedua. Nah, di bagian navbar yang kedua, di bagian tampilan hasil data. Sudah jelas di sini tuh, ada plat nomor, alamat driver, dan aksi. Jelas sekali di sini untuk bagian navbar yang kedua. Yang dia pertama itu bagian navbar yang pertama dan ini yang kedua. Ya, pokoknya itu. Nah, kita jelaskan di bagian fitur-fiturnya. Let's go. Nah, di fitur delete. Nah, di sini jika delete-nya berhasil akan memunculkan keterangan berhasil hapus data. Nih, kita coba guys. Di sini kita delete. Nah, ada keterangan ini. Kenapa bisa ada keterangannya? Kita juga nggak tahu. Nah, gimana ya? Oke, pokoknya jika ada pokoknya di sini ada keterangan yakin mau delete data, kita cek oke saja. Nah, di sini ada keterangan berhasil hapus data. Kenapa bisa? Karena kita sudah memberikan if jika data berhasil dihapus akan memberikan keterangan berhasil hapus data. Terus jika jika tidak bisa akan memunculkan keterangan gagal melakukan delete data. Nah, selanjutnya fitur edit. Di sini saya memberikan kondisi if jika data tidak ditemukan. Nah, ini jika datanya tidak ditemukan. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu, kita jelaskan dulu bagian simpan, edit nanti saja. Nah, di sini jika di bagian penyimpanan data atau penyimpanan data kita nih, kita masukkan dulu guys dengan ID ini ID ojek online-nya. Dan nomor drivernya, terus nama drivernya misalkan Tio, dan plat nomornya seperti plat nomor biasa pada umumnya. Nah, yang kita jadikan opsi itu di harga per km, jadi hasilnya seperti ini. Nah, misalkan kita 5.000 per km, ini hasil tarif bawah atau hasil jarak tempuh. Kita simpan datanya. Nah, berhasil memasukkan data baru. Ini yang kita jelaskan tadi, berhasil memasukkan data baru untuk di bagian insert atau menambahkan. Nah, jika kita gagal memasukkan data baru akan memunculkan keterangan gagal memasukkan data. Oke. Nah, ini kita jelaskan di bagian else ini, error. Silakan masukkan data jika kita memasukkan data yang tidak lengkap.
Nah, ini jika kita tidak mengisi salah satu data atau tidak mengisi semua data akan memunculkan notif silakan memasukkan data. Artinya kita belum memasukkan atau kurang memasukkan data yang tertera di sini. Selanjutnya apalagi ya? Selanjutnya di bagian edit ini tadi udah kayaknya kita edit belum. Kita edit dulu. Misalkan kita mau ganti nama driver. Nama drivernya misalkan Asep. Nah, kita simpan data baru. Nah, data gagal diupdate. Kenapa? Karena itu dia tidak berhasil memasukkan data baru. Nah, error nih. Berarti berhasil ya, kondisi else kita tidak berhasil memasukkan data yang baru. Oke. Sebentar saya fix dulu kenapa tidak bisa masukin. Sebentar. Biasanya bisa, guys. Ntar kita fix dulu ini kenapa tidak bisa. Seperti itu salah. Sebentar. Sebentar saya fix dulu. Ini kenapa tidak bisa? Oke, tadi ada kesalahan yaitu tipe di sini. Seharusnya nomor driver jadi tipe di sini jadi nomor driver, itu yang membuat tidak bisa karena ini terhubung ke database. Jadi yang diketikkan di sini harus sesuai yang ada di database. Oke, tapi sudah dibuktikan ya, jika datanya error, jadi ini tidak bisa ya, jadi akan muncul notif atau keterangan data gagal diupdate. Itu sudah terbukti ya, jika salah, jika tidak bisa masuk. Nah, ini juga jika codingannya salah atau ya intinya tidak sesuai dengan database, ini akan error karena tidak terhubung ke database, jadi akan memunculkan gagal memasukkan data. Seperti tadi, kesalahan sedikit saja tidak bisa terhubung atau tidak bisa menampilkan atau mengedit data yang baru. Oke, kita coba lagi. Itu semua kita masukkan data lagi, misalkan bebas sesuai pokoknya asal aja, misalkan yang 15.000 per 3 km simpan data. Nah, di sini masuk ya guys, kita ganti, coba edit namanya Indir. Nah, kita simpan. Yes, berhasil. Kita delete juga. Yes, berhasil. Kita delete lagi.
Yes, berhasil. Oke, itu saja yang ada di hasil program hasil codingan saya atau program CRUD saya. Sekian, terima kasih. Jika penjelasannya kurang jelas mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.